Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tempat yang terkena serangan dahsyat Yumen tampak hancur berantakan selebar 10 meter keliling, dan debu serta pasir menutupi pandangan semua orang. Sedangkan Yumen yang mengeluarkan energi dahsyat langsung menjadi lemas, dan Yu Xiong yang telah mengetahui keadaan seniornya langsung menyambar tubuh Yumen lalu melarikan diri ke arah berlawanan dari musuh mereka. Yu Xiong berlari sekuat tenaganya sambil menggendong tubuh Yumen. "Kakak Yumen, bertahanlah. Aku akan mencari tempat untuk kita dapat beristirahat." Salah satu jenius dari alam kuno misterius melihat Yu Xiong melarikan diri menggendong Yumen berteriak kepada rekannya. Mereka melarikan diri, "Cepat kejar!" Mendengar aba-aba dari rekan mereka, yang lainnya langsung mendesak kekuatan mereka untuk mengejar musuh mereka. Jangan biarkan mereka melarikan diri, salah satunya telah kehabisan energi spiritual. Ketiga jenius dari alam kuno itu langsung mengejar sekuatnya, tapi karena seni bela diri dengan kecepatan klan Yu lebih baik dari jenius alam kuno itu, maka pengejaran mereka sepertinya sangat lama, karena Yu Xiong yang berlari sambil menggendong Yumen tidak leluasa karena beban, sehingga kejaran dari musuhnya menjadi kejar-kejaran. Jenius dari alam kuno tersebut tidak dapat memperpendek jarak mereka, begitu juga Yu Xiong yang tidak mampu memperpanjang jarak, sehingga kejar-kejaran kedua kelompok berlangsung sampai lama. Chen Wen yang melihat hal itu langsung melesat ke langit untuk memantau pergerakan kedua kelompok. Bagi Chen Wen yang dapat terbang menggunakan sepasang sayap cahaya, kejar-kejaran dua kelompok itu sangat lamban. Chen Wen tersenyum licik melihat kedua kelompok sedang kejar-kejaran. "Setelah kalian sama-sama lemas, aku yang akan memanen seluruh hasil yang kalian dapatkan." Yumen yang masih tersadar juga menyadari kemampuan berlari Yu Xiong terbebani oleh tubuhnya, tapi Yumen tidak berani menyuruh Yu Xiong meninggalkannya. Bagaimanapun juga Yumen sangat takut akan kematian. "Yu Xiong, jangan tinggalkan aku, kamu harus berlari sekuatnya. Aku akan berusaha memulihkan diriku agar kita dapat melarikan diri." Yu Xiong yang berlari sekuat-kuatnya tidak berani menjawab, karena dia juga panik, tapi juga kesal, karena gara-gara Yumen, pelariannya menjadi terhambat. Lambat laun energi spiritual Yu Xiong juga menyusut dan kelelahan, biarpun kelompok jenius alam kuno juga kelelahan, tapi karena mereka berlari tanpa mengangkat beban, sehingga energi yang mereka gunakan pasti lebih sedikit dibandingkan dengan Yu Xiong. Beberapa waktu kemudian, karena Yu Xiong sudah tidak tahan, lalu dia berkata kepada Yumen, "Kakak Yumen, maafkan aku harus meletakkanmu di sini, karena dengan begitu aku dapat melarikan diri. Setelah keluar dari alam ini, aku akan melaporkan hal ini kepada para tetua, agar mereka membalaskan dendammu. Maafkan aku kakak Yumen." Mendengar kata-kata Yu Xiong, Yumen menjadi ketakutan, sehingga dia berteriak, "Yu Xiong, aku adalah jenius terkuat di klan Yu, nyawaku lebih berharga daripada kamu, jangan letakkan aku di sini." Tapi Yu Xiong tidak mau mendengarkan kata-kata Yumen lagi, dengan kasar dia melempar tubuh Yumen ke bawah dan berlari meninggalkannya. "Yu Xiong, kamu keparat." Yumen dengan terpaksa berusaha berdiri dan bersembunyi, tapi karena jaraknya dari musuh tidak terlalu jauh, para jenius dari alam kuno melihat Yumen ingin bersembunyi langsung mengerahkan kekuatan mereka dan menyerang Yumen. "Tuan-tuan, aku menyerah." Yumen menggertakkan giginya dan berlutut menghadap musuhnya, tapi jenius dari alam kuno tidak menggubrisnya, lalu sebatang pedang tajam langsung menebas leher Yumen dengan cepat. Kepala Yumen jatuh dari tempatnya ke tanah dan mengelinding, lehernya langsung memancurkan darah yang deras ke sekitarnya hingga membasahi sekitarnya dengan darah. Niat ingin menghabisi Chen Wen di alam misterius, malah tewas oleh para jenius dari alam kuno tersembunyi. Hal ini membuat Yumen benar-benar tidak rela. "Sialan,
Salah satunya berhasil melarikan diri, kecepatannya tidak dapat kita imbangi. Ambil cincin penyimpanan mayat itu dan kita bagi rata hartanya. Ketiganya lalu duduk beristirahat sambil mengeluarkan semua harta yang berada di dalam cincin penyimpanan Yumen dan membaginya menjadi 3. Chen Wen yang masih melayang sengaja membiarkan Yu Xiong dan melepaskan kepergiannya. Sedangkan kali ini dia mengincar 3 orang jenius dari alam kuno. Serahkan semua harta kalian atau kalian akan tewas saat ini juga. Chen Wen yang saat ini tiba-tiba saja berdiri berdekatan dengan ketiga orang dari alam kuno mengancam mereka. Awalnya ketiga jenius dari alam kuno tersembunyi itu terkejut, tapi saat melihat Chen Wen yang basis kultivasinya terlihat hanya di bela diri Kaisar Suci tahap kelima, membuat ketiga jenius dari alam kuno tersembunyi itu tertawa terbahak-bahak meremehkan Chen Wen. Lucu, sungguh lucu. Seekor cacing menggertak naga, heh bocah. Apakah kau mencari kematianmu dengan mendatangi kami bertiga? Chen Wen masih santai dan tidak terpengaruh provokasi ketiganya yang meremehkan. Aku hitungan sampai 3, bila kalian tidak menyerahkan semua harta kalian, maka kalian dapat menghadap Giam Loong. Giam Loong adalah sosok dewa kematian dalam cerita Tiongkok kuno. Ketiganya mulai marah mendengar ancaman Chen Wen yang mereka anggap tidak masuk akal itu. 1. Chen Wen mulai menghitung angka yang membuat ketiganya melotot menatap Chen Wen. Mereka tidak menyangka bocah ini berani menghitung. Persetan, dengan hitunganmu itu, kami tidak akan menyerahkan apapun, namun kami yang akan meminta nyawa Enmu dan semua hartamu. 2. Ketiganya langsung mengeluarkan senjata, namun jenius termuda yang memiliki basis kultivasi bela diri Kaisar Suci tahap ke-8 berkata kepada kedua rekannya, "Senior berdua silahkan duduk, bocah ini biar aku yang menanganinya." Bocah ini sudah sangat kepingin mati, hingga berani memprovokasi jenius dari alam kuno tersembunyi kita. Baiklah, kamu hati-hatilah, segera bunuh bocah sialan itu, kami akan duduk santai. Chen Wen yang melihat tingkah ketiganya hanya menggelengkan kepalanya dan berkata santai. 3. Aku telah memberikan hitungan ketiga, sepertinya kalian tidak menghargai pilihan yang kuberikan, maka jangan salahkan aku. Dan jangan maju sendirian, karena kamu akan tewas tanpa mengetahui mengapa kamu tewas bila sendirian maju untuk menghadapiku. Chen Wen langsung bergerak menggunakan gerakan pergeseran bintangnya yang bergerak bagaikan menggunakan teleportasi. Tiba-tiba Chen Wen menghilang dari pandangan ketiganya, hingga membuat 2 orang senior yang duduk langsung kembali berdiri dan berteriak kepada juniornya, "Hati-hati." Chen Wen menggunakan tangannya membentuk pedang energi langsung memenggal kepala junior dari alam kuno tersembunyi. Junior itu tidak sempat berbuat apapun untuk menghindar karena kecepatan Chen Wen bergerak dan juga basis kultivasinya yang kalah jauh, sehingga membuatnya tewas tanpa mengetahui penyebab dirinya tewas. Sungguh kenyataan yang dikatakan Chen Wen. Kedua senior yang memiliki basis kultivasi Dewa Bumi tahap menengah dan awal itu langsung terkejut dan wajah keduanya tampak sangat marah. Kau telah berani membunuh junior kami, kau akan menyesali tindakanmu. Chen Wen yang menebas leher junior itu tidak berhenti bergerak, tapi langsung kembali melesat menyerang salah satu yang lemah yaitu yang memiliki basis kultivasi Dewa Bumi tahap awal. Salah satu senior yang memiliki basis kultivasi Dewa Bumi tahap awal langsung terkena bogem mentah dari Chen Wen hingga terpental dan terseret di tanah dan membentuk garis yang dalam di tanah hingga beberapa puluh meter. Apa? Jenius paling kuat yang memiliki basis kultivasi Dewa Bumi tahap menengah sangat terkejut melihat rekannya yang berdiri di sampingnya sudah terpental jauh. Melihat hal itu dia merasa merinding dan takut. Dia lalu bersiap menghadapi serangan Chen Wen yang mungkin akan diterimanya. Ternyata sang senior paling kuat juga tidak menyadari serangan ke arah kepalanya oleh tamparan Chen Wen sudah menghantamnya. Hingga senior tersebut terpental ke arah rekannya yang lebih dahulu terpental. Keduanya saat ini terpental di tempat bersebelahan dengan pakaian koyak-koyak dan rambut acak-acakan menatap ketakutan ke arah Chen Wen. Keduanya masih sadar dan mengalami luka yang lumayan saja, karena Chen Wen belum berniat membunuh keduanya. Sepertinya kekuatan keduanya bagus juga untuk kujadikan bawahanku.
aku tidak perlu bersusah payah mencari harta yang lainnya di sini. Chen Wen bergumam dalam hatinya, lalu membuat sebuah segel, yaitu segel jiwa. Segel jiwa langsung dilempar Chen Wen ke arah keduanya hingga segel jiwa tertanam di dahi kedua orang jenius dari alam kuno tersembunyi itu. Tolong lepaskan kami. Keduanya berguling menahan sakit di jiwa keduanya karena diikat oleh segel jiwa, hingga beberapa saat segel keduanya telah terikat, lalu keduanya sambil menahan sakit berlutut di depan Chen Wen. Tuan muda, kami siap melayani Tuan muda. Chen Wen tersenyum, lalu menganggukkan kepalanya, lalu mengeluarkan 2 buah pil penyembuh dan memberikannya kepada kedua orang tersebut. Telanlah pil itu, sembuhkan diri kalian sekarang juga, lain kali jangan berlutut, aku tidak terlalu suka melihat bawahanku berlutut di hadapanku. Keduanya langsung berdiri mendengar kata-kata Chen Wen, lalu menerima pil pemberian Chen Wen dan langsung menelannya tanpa berpikir apapun. Beberapa saat setelah menelan pil pemberian Chen Wen, keduanya lalu duduk dan menyerap khasiat pil tersebut hingga beberapa saat kemudian, semua luka-luka keduanya sembuh. Terima kasih Tuan Muda karena memberikan pil penyembuh kepada kami, Chen Wen hanya mengangguk dan bertanya. Apa saja yang telah kalian dapatkan di alam ini, coba perlihatkan semuanya kepadaku. Keduanya dengan latuh mengeluarkan seluruh harta yang mereka dapatkan dari dalam cincin penyimpanan mereka. Keduanya lalu menuang semua isi cincin penyimpanan mereka di hadapan Chen Wen. Chen Wen lalu memilih harta apa saja yang diperlukannya lalu mengembalikan sisanya kepada keduanya. Aku hanya memerlukan harta yang kuambil saja, selebihnya kalian ambil kembali. Cincin penyimpanan junior kalian ambil dan tuangkan semua isinya, aku akan memilihnya untukku. Salah satu dari jenius itu lalu mengambil cincin penyimpanan junior mereka, lalu menuangkannya di depan Chen Wen. Ketika jenius itu mengambil cincin penyimpanan dari mayat juniornya, dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap mayat tersebut, seakan-akan mayat itu dia tidak kenal. Kembali Chen Wen memilih harta yang diperlukannya. Kebanyakan Chen Wen hanya mengambil harta tanaman langka saja, selebihnya Chen Wen tidak memerlukannya. Sisanya ambil dan berbagilah dengan adil, keduanya lalu membungkuk lalu membagikannya dengan adil dan menyimpannya. Siapakah yang terkuat di alam kalian yang masuk ke alam misterius ini? Tuan muda, aku adalah yang terkuat kedua, sedangkan satu senior kami yang terkuat bernama Song Kang. Saat ini kami belum bertemu, dia memiliki basis kultivasi Dewa Bumi tahap akhir, sedangkan yang sisa satu lagi adalah junior kami yang bernama Lo Kui, sedangkan yang Wui ini adalah yang terkuat ketiga, aku bernama Sileng, ini juniorku yang Wui. Chen Wen mengangguk puas dengan keduanya, biarpun bukan yang terkuat dari alam kuno tersembunyi, tapi dibandingkan dengan jenius dari alam tinggi pun kedua bawahannya tidak kalah. Kalau bisa menghindarlah dari senior kalian, kalau tidak bisa hubungi aku, biar aku yang akan mengurusnya. Chen Wen lalu memberikan perintahnya kepada kedua bawahannya, setelah keduanya selesai berbagi dan menunggu perintah lanjutan dari Chen Wen. Kalian menyebarlah dan cari harta lainnya, bila bertemu dengan jenius dari alam lautan bintang, usahakan jangan mengganggu mereka, bila jenius dari alam lain, kalian boleh merampoknya, atau sekalian membunuhnya juga aku tidak peduli. Kita akan berkomunikasi melalui segel jiwa yang kutanamkan kepada kalian, bila kalian mengalami kesulitan, kalian dapat menghubungiku. Baik Tuan Muda, akan kami laksanakan perintah Tuan Muda. Keduanya kembali memberi hormat, lalu melesat ke arah acak untuk menjalankan perintah Chen Wen. Chen Wen juga melesat menuju arah yang berlawanan dengan kedua bawahan barunya itu untuk mencari tambahan harta. Chen Wen terus-menerus bergerak untuk mencari harta yang ada di alam misterius ini, tapi makin menuju ke tengah alam misterius ini, Chen Wen makin sering menemukan bekas-bekas reruntuhan kuno, kota desa dan sebagainya di sepanjang jalan. Sepertinya alam ini ditinggalkan oleh penghuninya. Ini artinya alam ini pada zaman kuno merupakan alam yang subur dan memiliki banyak penghuni. Apa yang terjadi dengan para penghuninya? Chen Wen bergumam sendiri ketika merasakan keanehan ini,
lalu Chen Wen mengaktifkan mata malaikatnya untuk memeriksa bekas reruntuhan kota kuno yang saat ini tempat dia berdiri. Sepertinya penghuni alam ini tidak meninggalkan alam ini, tapi mereka semua tewas. Apa yang menyebabkan semua penghuni alam ini tewas? Chen Wen yang mengaktifkan mata malaikatnya terkejut karena dari mata malaikatnya terlihat jejak-jejak tulang manusia. Semua tulang manusia itu telah hancur dan menjadi serpihan kecil, tapi karena mata malaikatnya sangat detail dalam melihat sesuatu, maka Chen Wen bisa melihat sangat banyak jejak tulang-tulang manusia yang berserakan di kota kuno ini. Di sini tidak terdapat harta karun yang langka. Apakah di pusat alam ini ada harta karun yang langka? Chen Wen bergumam sendiri ketika melihat sisa-sisa runtuhan kota kuno yang memang sudah hancur semua bangunannya. Chen Wen juga tidak menemukan ruang bawah tanah, sehingga dia menyimpulkan sendiri menurut pendapatnya kalau di sini memang tidak terdapat harta yang berharga. Lebih baik, aku secepatnya pergi ke pusat alam ini untuk melihat apakah ada harta yang bagus. Chen Wen meleat terbang menggunakan sayap cahayanya, dan dia juga menggunakan segel jiwanya memerintahkan bawahannya agar pergi menuju pusat alam misterius ini. Di sepanjang jalan, Chen Wen bisa melihat banyak jenius yang juga menggunakan kekuatan mereka untuk pergi ke pusat alam misterius ini. Sepertinya para jenius itu semua sudah menyadari keberadaan pusat alam misterius. Aku harus mempercepat pergerakanku menuju pusat alam misterius ini, agar tidak tertinggal oleh para jenius yang lainnya. Chen Wen bergumam dan mempercepat terbangnya menuju pusat alam misterius. Memang beberapa kali Chen Wen terpaksa melakukan pertempuran dengan hewan iblis terbang jenis burung. Tapi semuanya gampang diatasi oleh Chen Wen yang ternyata hewan unggas di alam misterius termasuk hewan yang lemah. Kemenangan mereka dari hewan iblis yang lainnya karena mereka dapat terbang saja, sehingga membuat mereka unggul karena dapat menyerang secara tiba-tiba dari atas langit. Tapi karena Chen Wen juga memiliki sayap, maka gerakan Chen Wen tidak kalah lincah dengan hewan unggas dari alam misterius ini, apalagi ketika Chen Wen menggabungkan seni bela diri pergeseran bintangnya dengan sayap cahayanya, maka gerakan Chen Wen menjadi jauh lebih cepat dari unggas iblis yang ada. Chen Wen saat ini telah mendekati pusat alam misterius setelah melakukan penerbangan selama beberapa minggu. Waktu di alam misterius ini juga makin singkat karena tinggal 3 bulan lagi. Semua jenius yang dikirim akan segera diteleportasi keluar dari alam misterius. Itu artinya para jenius yang memasuki alam misterius ini telah menjelajahi alam misterius selama 3 bulan. Apa itu? Apakah itu reruntuhan kota lagi? Reruntuhan kota itu terlihat sangat luas. Artinya itu adalah kota penguasa atau kekaisaran yang menguasai seluruh alam ini. Berarti di sanalah pusat seluruh harta karun di alam misterius ini. Chen Wen berasumsi tentang reruntuhan kuno bekas kota yang memang paling luas yang Chen Wen temui di alam misterius ini. Chen Wen lalu turun di tengah reruntuhan dan mengaktifkan mata malaikatnya untuk mencari gudang harta dari bekas reruntuhan. Terlihat ada beberapa jenius dari berbagai alam juga telah sampai di sini, juga ada beberapa pertarungan yang nampak, tapi Chen Wen tidak menggubrisnya. Bukan urusanku. Tapi kalau harta yang mereka perebutkan memang layak untuk direbut, aku tidak keberatan ikut dalam pertarungan. Chen Wen lalu mendekati para jenius yang sedang bertarung. Pertarungan itu melibatkan puluhan orang jenius. Rata-rata dari para jenius yang bertarung itu memiliki basis kultivasi paling rendah bela diri kaisar suci tahap akhir dan paling tinggi, dewa bumi tahap menengah dan akhir. Ada juga beberapa jenius yang tampak sedang menunggu kesempatan di pinggir arena pertempuran untuk mengambil kesempatan. Juga ada yang hanya datang untuk menonton saja, dikarenakan basis kultivasinya lebih lemah dari orang-orang yang sedang bertempur. Chen Wen mendekati salah satu jenius dan bertanya, "Saudara, apa yang mereka perebutkan sehingga tampak pertempuran itu sangat semrawut?" Orang yang ditanyain Chen Wen memiliki basis kultivasi bela diri kaisar suci tahap 8 itu lalu memalingkan pandangannya menatap Chen Wen. Dia melihat Chen Wen dari atas sampai ke kaki Chen Wen dengan tatapan jijik. Hanya bela diri kaisar suci tahap kelima. Kau tidak akan memiliki kesempatan untuk ikut memperebutkan harta yang ada di sana.
Chen Wen mengernyitkan dahinya melihat orang itu menatapnya remeh dan menjawab dengan ketus. Saudara, aku hanya ingin tahu, bukan ikut berebutan dengan mereka. Kita sama-sama lemah di mata mereka yang sedang bertempur itu. Lalu bila aku ingin tahu apa yang diperebutkan oleh mereka, kan juga tidak masalah. Pemuda itu kembali menatap Chen Wen dengan jijik dan berkata, "Jangan samakan kau denganku, kau hanya tahap kelima. Sedangkan aku telah berada di tahap 8 dari bela diri Kaisar Suci." Chen Wen hanya tersenyum kecut berusaha menahan emosinya yang sedikit tersulut, lalu kembali bertanya dengan merendahkan suaranya seakan-akan dia takut kepada pemuda tersebut. "Saudara, kalau boleh tahu, mereka memperebutkan apa?" Ini telah 2 kali Chen Wen bertanya, tapi pemuda itu masih memandang Chen Wen dengan tatapan sinis dan jijik. "Kau tidak memiliki kualifikasi bertanya kepadaku." Di sini Chen Wen mulai tersulut emosi, karena sudah 2 kali dia bertanya tapi selalu diremehkan, lalu tanpa basa-basi Chen Wen langsung meninju wajah pemuda tersebut. Pemuda tersebut tidak sempat melakukan apapun sudah terkena pukulan secara telak di dadanya. Chen Wen hanya mengeluarkan sedikit energinya dalam meninju dada pemuda tersebut, karena Chen Wen masih ingin bertanya karena mulai kesal, lalu mendekati pemuda tersebut dengan tatapan dingin. "Apakah sekarang aku memiliki kualifikasi bertanya kepadamu?" Pemuda yang ditonjok Chen Wen masih memegang dadanya menatap Chen Wen ganas, lalu dia mencabut sebuah kapak yang berwarna keemasan. "Kurang ajar, kau menyerangku secara tiba-tiba, kau akan mati." Cahaya keemasan di kapak tersebut bersinar dan mengeluarkan bayangan bercahaya sesosok beruang ganas meraung. Kapak yang berada di tangan pemuda itu langsung diayunkan ke arah Chen Wen, dan sosok bayangan beruang juga melesat menggunakan cakarnya menyerang Chen Wen. Chen Wen dengan santai menahan kapak pemuda tersebut menggunakan telunjuknya. "Apa? Tidak mungkin. Kapak beruang emasku ditahan hanya menggunakan telunjuknya." Pemuda itu sangat terkejut dan tidak percaya kalau Chen Wen dapat menahan kapak beruang emasnya dapat ditahan. Dengan telunjuk saja, satu tangannya yang lainnya langsung terkepal dan dilepaskan ke perut pemuda tersebut. Kembali pemuda tersebut terpental jauh, hingga beberapa meter sambil memegangi perut dan dadanya yang telah terkena bogem mentah. Beberapa jenius yang lainnya yang berada di luar arena pertempuran para jenius yang memperebutkan sesuatu itu menatap heran kepada Chen Wen dan pemuda lawan Chen Wen dengan tatapan heran. Apa yang mereka perebutkan? Sepertinya mereka juga memperebutkan sesuatu yang berharga. Mungkin pria yang terkena pukulan itu mengambil harta pemuda yang memukulnya. Apakah mereka juga bagian yang sedang memperebutkan harta yang saat ini menjadi rebutan? Sedangkan Chen Wen yang saat ini sedang berjalan dengan perlahan mendekati pemuda yang meremehkannya itu, hingga membuat pemuda yang saat ini sedang dalam kondisi terduduk mundur dengan menyeret bokongnya ke tanah karena sudah ketakutan kepada Chen Wen. "Tadinya aku bertanya kepadamu dengan baik-baik, tapi sepertinya kau sangat meremehkan aku. Sekarang serahkan cincin penyimpananmu atau lehermu yang kutarik dari tempatnya, lalu beritahu aku apa yang mereka perebutkan." Wajah pemuda itu sangat pucat dan di bibirnya terdapat jejak darah yang masih menempel. Ketika mendengar kata-kata Chen Wen, pemuda itu lalu menghentikan tindakan mundurnya dan langsung membuka cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Chen Wen. "Tua muda, ini cincin penyimpananku dan saat ini mereka sedang memperebutkan sebuah harta karun kuno, yaitu sebuah tungku tingkat ilahi." Chen Wen menyeringai menatap pemuda tersebut dan berjongkak sambil menerima cincin penyimpanan pemuda tersebut, lalu sambil menamparkan perlahan wajah pemuda tersebut, Chen Wen berkata menyakitkan. "Lain kali kalau ada orang yang bertanya kepadamu, jangan kau menganggap remeh orang lain, biarpun dia terlihat lemah di matamu. Aku memberi kesempatan kepadamu untuk tetap hidup, lain kali kalau kulihat lagi wajahmu, mungkin nyawamu yang akan kuambil." Pemuda itu menggigil ketakutan dan menganggukkan kepalanya dan juga pasrah ditampar pipinya oleh Chen Wen. "Baik tuan muda, terima kasih karena telah memberikan kesempatan hidup kepadaku." Lalu tanpa permisi pemuda tersebut melarikan diri secepat dan sekuat tenaganya, terbirit-birit, tanpa melihat ke belakang sedikit pun lagi. Rasa malu pemuda itu sudah hilang,
lebih baik mempertahankan nyawa daripada malu, pikir pemuda tersebut. Sedangkan Chen Wen yang melihat pemuda itu melarikan diri hanya menggelengkan kepalanya dan membalikan tubuhnya untuk melihat perkembangan pertempuran acak di hadapannya. Memperebutkan tungku ilahi. Tungku ilahi. Tungku itu pasti sangat berguna untuk menyuling pil dan penempaan senjata. Dengan tungku ilahi, kualitas pil pasti akan berlipat ganda. Aku harus memilikinya. Chen Wen bertekad untuk ikut memperebutkan tungku ilahi, tapi Chen Wen tidak gegabah, langsung main sikat saja. Dia mencari-cari keberadaan tungku yang diperebutkan itu. Karena belum dapat melihat keberadaan tungku tingkat ilahi karena tertutup debu dan pasir di sekitar tempat itu karena pertarungan yang terjadi, akhirnya Chen Wen mengaktifkan mata malaikatnya yang membuat pupil kedua matanya sedikit bersinar keemasan. Oh, ternyata di sana, aku akan langsung mengambilnya. Chen Wen lalu mengalirkan energi spiritualnya dan melesat menggunakan seni bela diri. Pergeseran bintangnya bergerak sangat cepat hingga tidak terlihat oleh para jenius yang sedang bertarung itu. Tiba-tiba saja tungku tingkat ilahi yang sedang diperebutkan yang berada di tengah-tengah pusat pertarungan menghilang, hingga membuat semua jenius yang bertarung menghentikan pertarungan mereka. Tungkunya hilang. Hentikan pertarungan. Tungkunya telah hilang. Sialan. Bagaimana tungku yang berada di tengah-tengah medan perang bisa menghilang tiba-tiba? Jangan-jangan salah satu dari kalian sengaja menyerang tungku tersebut hingga terpental ke tempat lain. Semua jenius yang tadinya bertarung akhirnya sama-sama mencari keberadaan tungku tingkat ilahi tersebut. Bahkan para jenius yang tadinya tidak berani ikut bertarung karena merasa basis kultivasi mereka terlalu rendah akhirnya ikut mencari tungku tersebut. Aku harus ikut mencari tungku itu, biarpun basis kultivasiku rendah, tapi kalau aku beruntung aku akan mendapatkannya dan tidak ada satupun dari mereka semua mengetahuinya. Salah satu jenius yang memiliki basis kultivasi bela diri Kaisar Suci tahap ke-7 bergumam dalam hatinya sambil ikut mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat tersebut. Semua jenius dari ribuan alam itu berusaha mencari tungku tingkat ilahi yang menjadi rebutan itu, tapi si pencuri yaitu Chen Wen saat ini sudah pergi jauh dan tersenyum bahagia. Biarin kalian bertempur, tapi aku yang panen hasilnya. Chen Wen menyimpan tungku tersebut ke dalam cincin penyimpanannya dan tersenyum, lalu menatap ke sekeliling untuk mencari-cari keberuntungan lainnya. Chen Wen juga masih mengaktifkan mata malaikatnya untuk mencari harta karun yang ada di sini. Beberapa saat kemudian, Chen Wen terkejut saat melihat ke bawah. Saat Chen Wen yang sedang mengaktifkan mata malaikatnya, Chen Wen melihat ke sebelah bawah sebuah reruntuhan di belakang bekas reruntuhan istana. Sepertinya itu adalah ruang bawah tanah yang ditutupi oleh formasi tingkat tinggi. Chen Wen lalu mendekati formasi tingkat tinggi yang merupakan formasi pelindung sekaligus 3 fungsi, yaitu pelindung, pembunuh dan ilusi. Bila hanya seorang ahli formasi sekalipun yang berada dekat dengan formasi tingkat tinggi yang menurut Chen Wen berada di tingkat suci awal ini, pasti tidak akan merasakannya. Karena formasi ini sungguh-sungguh sangat tersembunyi, Chen Wen lalu melihat ke sekelilingnya untuk memastikan keadaan. Kemudian Chen Wen membentuk sebuah formasi tingkat tinggi yaitu formasi ilusi tingkat surga menengah. Formasi ini tidak akan sanggup dipecahkan atau dirasakan oleh para ahli formasi tingkat yang sama, karena Chen Wen menambahkan beberapa pola misterius yang didapatnya dari beberapa pengalamannya. Setelah memastikan tempat itu telah aman, Chen Wen lalu mempelajari formasi 3 fungsi tersebut, karena formasi ini sangat rumit dan sangat susah untuk dibuka. Dengan mempelajari formasi ini, tingkat formasiku pasti akan lebih menanjak. Tapi formasi ini sungguh-sungguh sangat rumit, untung saja aku dibantu oleh mata malaikat ini. Chen Wen mempelajari formasi yang rumit ini makan waktu sampai 3 minggu baru berhasil mempelajari formasi ini. Sungguh sebuah mahakarya formasi yang sangat menakjubkan, padahal menurut perkiraanku ini masih merupakan formasi tingkat suci awal, bagaimana dengan tingkat akhirnya? Chen Wen merenung, sambil mempelajari setiap detail pola-pola misterius yang tertanam di tempat tersebut. Menutup harta karun dengan formasi yang sangat kuat ini pasti menyimpan harta karun yang sangat luar biasa,
aku yakin pembuat formasi ini pasti sudah hampir mencapai basis abadi. Chen Wen memprediksi kemungkinan tersebut karena menurutnya orang yang dapat membuat formasi sesulit itu pasti sangat tidak sederhana. Di alam bintang sakti saja, para ahli formasi elit tingkat tingginya hanya mencapai formasi tingkat surga tahap menengah sampai akhir. Karena dalam bidang formasi, semakin tinggi tingkat seseorang, maka akan semakin sulit untuk naik tingkat. Sedangkan Chen Wen bisa memiliki tingkat formasi yang tinggi dikarenakan Chen Wen dulunya mendapatkan pelajaran formasi dari ahlinya dan juga dari pengalamannya selama ini dan dibantu oleh sebuah harta yaitu mutiara jiwa. Keahlian penempaan, alkimia dan juga formasi memerlukan tingkat jiwa yang tinggi, biarpun tingkat jiwa Chen Wen hanya sampai di tingkat surga menengah, tapi tingkat pemahamannya bisa lebih. Itu karena setiap Chen Wen mengalami kebuntuan, maka mutiara jiwa akan memancarkan cahaya ilahinya ke jiwa Chen Wen, sehingga Chen Wen dapat tercerahkan. Begitu juga dalam memecahkan semua pola-pola misterius dari formasi rangkap 3 fungsi ini, beberapa kali Chen Wen mengalami kebuntuan, tapi Chen Wen selalu tercerahkan ketika mutiara jiwa ilahi memancarkan sinarnya ke seluruh relung jiwa Chen Wen, membuat Chen Wen kembali tercerahkan. Setelah 3 minggu mempelajari setiap detail formasi, akhirnya Chen Wen mulai membuat sebuah segel tangan. Segel penghancur formasi, aktifkan. Ribuan cahaya berwarna keemasan berbentuk cakram langsung bersinar terang dan melesat ke berbagai tempat di formasi 3 fungsi. Beberapa saat kemudian terdengar retakan, lalu disusul oleh suara seperti kaca pecah di tempat tersebut. Aura menyejukkan dan kuno menerpa Chen Wen dari dalam lubang bawah tanah itu, hingga membuat Chen Wen sebentar memejamkan matanya untuk menyerap aura tersebut. Beberapa saat kemudian, Chen Wen membuka matanya melihat sebuah lubang yang hanya seukuran 1,5 meter lebarnya dan panjangnya 2,5 meter. Chen Wen berjalan mendekati lubang tersebut dan melongokkan kepalanya melihat ke bawah, dan ternyata ada sebuah tangga yang mengarah ke bawah terowongan bawah tanah tersebut. Chen Wen lalu mengedarkan persepsi jiwanya ke dalam lubang untuk mengetahui apakah ada bahaya ataukah tidak. Ternyata ada beberapa jebakan, tapi itu tidak sulit, aku dapat menonaktifkan jebakan tersebut. Chen Wen perlahan berjalan menuruni tangga sampai beberapa puluh meter, lalu membentuk sebuah segel tangan. Segel penghancur jebakan. Aktifkan. Puluhan cakram bercahaya memancar dari tangan Chen Wen menerjang ke depan. Beberapa saat setelah itu, Chen Wen kembali mengedarkan persepsi jiwanya ke dalam lorong yang terang karena adanya mutiara malam yang bersinar di banyak titik lorong itu. Makin ke dalam, Chen Wen merasakan sebuah aura menyejukkan menerpa dirinya makin tebal. Aura ini sangat menyejukkan, membuatku sangat penasaran apa yang terdapat di dalam lorong ini. Setelah berjalan sampai hampir 100 meter ke dalam lorong bawah tanah yang terus menurun, terlihat lorong itu mulai menjadi jalan rata dan tidak lagi menurun, juga cahaya dari mutiara malam makin besar, hingga membuat tempat tersebut makin terang. Tapi keadaan menjadi panas, hingga membuat Chen Wen menjadi heran. Kenapa aura sejuk tadi kini bercampur dengan hawa panas? Ini jadinya menjadi gerah. Chen Wen lalu mengedarkan energi api ilahinya untuk melindungi tubuhnya. Energi api milik Chen Wen merupakan inti api yang sangat murni dan juga merupakan kelas tinggi. Inti api ilahi Chen Wen tidak akan pernah takut dengan seluruh inti api yang ada di alam semesta. Dia dapat melahap semua jenis inti api. Setelah berjalan sepanjang 200 meter, cahaya mutiara malam yang berwarna kuning muda kini berganti menjadi merah. Cahaya merah ini merupakan perwujudan dari hawa panas. Untung saja aku memiliki inti api ilahi, hingga aku tidak merasakan panas. Mungkin kalau praktisi lain yang memasuki lorong ini sampai di sini saja sudah tidak akan tahan. Chen Wen bergumam sendiri ketika melihat batu-batu yang ada di dinding lorong berasap dan juga sebagian ada yang meleleh menjadi seperti magma. Chen Wen tidak peduli karena sangat penasaran dengan keadaan di dalam lorong ini. Makin berjalan masuk lebih dalam, maka keadaan makin mengerikan, karena di sepanjang jalan yang akan dilalui Chen Wen,
sudah makin banyak batu yang meleleh menjadi magma di jalan lorong itu. Tapi karena Chen Wen membungkus dirinya menggunakan energi inti api ilahi, keadaan Chen Wen masih sangat aman. Setelah berjalan sejauh hampir mencapai 300 meter, Chen Wen sudah dapat melihat ujung terowongan yang kini berjarak sekitar 50 meter. Sepertinya itu ujung lorong ini, nampaknya cukup luas di ujung lorong ini. Chen Wen mempercepat jalannya untuk mencapai ujung lorong. Setelah mencapai ujung lorong, di sana bukan terdapat apapun juga, tapi terlihat sebuah kawah yang lumayan lebar dengan magma cair di bawahnya. Ini, kenapa tempat ini disegel menggunakan segel yang memiliki 3 fungsi? Chen Wen menatap keheranan ketika melihat keadaan ujung lorong yang berwarna merah kehitaman serta sangat panas. Tapi tiba-tiba inti api ilahi Chen Wen bergerak dan bergetar seolah-olah merasa sangat bersemangat. Ini, kenapa inti api ilahi yang ada di tubuhku seperti merasa bersemangat? Chen Wen menatap ke bawah. Di kolam magma terdapat banyak tumbuhan spiritual jenis elemen api. Hah, itu anggrek api? Ada berbagai macam tumbuhan spiritual elemen api, ini sangat bagus. Chen Wen bersiap turun ke bawah untuk mengambil tumbuhan spiritual elemen api yang memiliki umur di atas ratusan ribu tahun, tapi tiba-tiba inti api ilahi melesat keluar dari tubuh Chen Wen langsung menyerap seluruh tumbuhan spiritual yang ada di sana, dan juga ada puluhan inti api yang ikut dilahap oleh inti api ilahi. Api inti ilahi langsung menjadi membesar, hingga membuat hawa di dalam danau makin panas. Lalu Chen Wen melihat inti api ilahinya. Wah, kamu sangat rakus, bahkan tidak menyisakan sedikit pun tumbuhan spiritual di sini. Tapi sepertinya kamu sudah memiliki kesadaran spiritualmu sendiri, itu bagus. Biarpun inti api ilahi menyerap semua tumbuhan spiritual yang ada hingga habis, akhirnya Chen Wen hanya dapat tersenyum kecut. Tuan, sepertinya di bawah danau magma ini terdapat sebuah harta yang paling berharga di alam ini. Aku melihat itu sepertinya inti energi dari alam ini, apakah Tuan mau aku mengambilnya? Chen Wen yang mendengar transmisi suara seperti anak lelaki umur 10 tahun terkejut, lalu melihat ke kanan dan ke kirinya untuk mencari siapa yang berbicara, tapi karena tidak ada seorang pun yang berada di sana kecuali dirinya, Chen Wen menjadi gusar juga, lalu membentak. Siapa yang berbicara tadi? Keluarlah. Setelah Chen Wen membentak, beberapa saat kemudian kembali suara anak laki-laki itu terdengar di benaknya. Tuan muda, itu aku inti api ilahi yang telah berevolusi dan aku telah menumbuhkan kesadaran spiritualku. Mendengar ini, Chen Wen membuka matanya lebar-lebar menatap api yang saat ini seperti menari-nari di kolam magma. Apakah itu kamu? Api yang saat ini menampilkan bentuk anak kecil dan tersenyum dan sekujur tubuhnya terbuat dari api yang berwarna kebiruan, lalu mengangguk. Apakah Tuan muda mau aku ambilkan inti energi yang ada di sini? Chen Wen kembali bersemangat mengetahui inti api ilahi telah menumbuhkan kesadaran spiritualnya. Baiklah, ambil saja, aku juga memerlukannya untuk meningkatkan memuatanku serta kekuatan semua bawahanku. Api yang berbentuk anak seumur 10 tahun sedikit melompat, lalu memasuki kolam magma tersebut. Untung saja api inti ilahi telah menumbuhkan kesadarannya, bila aku yang menyelam ke dalam kolam magma ini, biarpun tubuhku telah memiliki api inti ilahi, aku yakin tubuhku akan habis terbakar. Api yang terkandung di dalam kolam magma itu memiliki titik panas yang sangat luar biasa, apalagi di sini terdapat banyak bibit inti api, sehingga membuat tempat ini makin lama makin panas dan membuat siapapun tidak akan tahan. Chen Wen melihat inti api ilahi keluar dari kolam tersebut dengan perasaan gembira. Tuan muda, aku berhasil mendapatkan inti energi alam ini. Inti api ilahi yang berbentuk anak-anak itu memberikan sebuah inti energi yang besarnya sebesar bola basket yang penuh dengan vitalitas energi spiritual. Kamu sungguh luar biasa, siapa namamu? Lain kali panggil saja aku Kakak Wen. Baiklah Kakak Wen, aku belum memiliki nama, Kakak Wen aja yang memberi nama kepadaku. Baiklah, aku akan memberimu nama Xiao Huo, dan sekarang masuklah kembali ke tubuhku. Dengan senang hati Xiao Huo menerima namanya dan memasuki tubuh Chen Wen kembali.
Terima kasih Kakak Wen. Inti api ilahi langsung menghilang masuk ke dalam tubuh Chen Wen hingga Chen Wen merasakan energinya bertambah dan seakan-akan dapat menerobos lagi. Tapi Chen Wen berusaha menahan terobosannya dan menekan energi spiritual yang memenuhi semua tubuhnya. Sepertinya bekas penguasa di alam ini tidak menyangka kalau inti energi spiritualnya bisa kudapatkan. Saat ini Chen Wen sedang berada di dalam lorong bawah tanah memegang inti energi spiritual dari alam misterius ini. Memang benar apa kata-kata Chen Wen, bahwa penguasa alam misterius ini tidak akan menyangka Chen Wen dapat mengambil inti energi spiritual alam misterius. Ini dikarenakan yang dapat memasuki alam ini adalah para jenius yang hanya berusia 50 tahun. Menurut tafsiran, seberapa jenius pun seorang praktisi yang berumur di bawah 50 tahun, tidak akan pernah bisa memasuki lorong bawah tanah karena adanya formasi rangkap 3. Lalu biarpun seorang jenius dapat memasuki lorong pun, pasti akan tewas terpanggang, dan formasi akan kembali menutup secara otomatis. Karena mantan penguasa di alam misterius ini telah meletakkan sangat banyak inti api tingkat tinggi yang dapat menelan semua jenis api yang ada di semesta raya. Tapi tidak disangka, Chen Wen yang jenius dalam berbagai bidang dapat memecahkan formasi tingkat suci awal itu. Dan juga kebetulan di tubuh Chen Wen terdapat inti api ilahi yang dalam peringkat api milik Chen Wen adalah api tertinggi yang dapat melahap api jenis apapun. Sehingga inti api yang diletakkan mantan penguasa di alam misterius ini ditelan oleh Xiao Huo, sang inti api ilahi milik Chen Wen. Kalau Chen Wen tidak memiliki inti api ilahi di tubuhnya, biarpun Chen Wen memiliki kekuatan yang mengejutkan dan bila Chen Wen memiliki harta apapun untuk melindunginya, niscaya, inti api yang terdapat di terowongan bawah tanah pasti akan melelehkan semua harta pertahanan yang bagaimanapun juga. Ini sungguh sebuah keberuntungan bagi Chen Wen dan juga bagi inti api ilahinya, karena dengan menyerap semua inti api yang ada, Xiao Huo dapat membangkitkan kesadaran spiritualnya dan dapat membentuk tubuh apinya. Dengan segera Chen Wen meletakkan inti energi spiritual alam misterius ke dalam dunia cincin, hingga membuat dunia cincin menjadi penuh dengan energi spiritual. Sedangkan di luar terowongan bawah tanah, seluruh alam misterius perlahan kehilangan energi spiritualnya. Banyak jenius yang kebingungan ketika merasakan energi spiritual di dalam alam misterius ini makin menipis. Ini, kenapa energi spiritual di sini makin menipis? Aku menjadi susah mengembalikan energi spiritualku yang terkuras karena pertarungan. Kawan, apakah kamu merasakan energi spiritual di sini makin menipis? Kamu benar. Aku merasa seluruh energi spiritual di alam ini makin menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua jenius menjadi kebingungan dan suasana menjadi mencekam, apalagi para hewan iblis yang merasakan energi spiritual makin menipis menjadi makin brutal. Mereka langsung memburu para jenius muda untuk dikonsumsi dagingnya. Dengan begitu mereka akan dapat menyerap energi spiritual dari daging para jenius muda. Itu adalah insting dasar semua hewan iblis yang bila kehabisan energi spiritual, maka mereka akan mencari mangsa yang memiliki energi spiritual di tubuhnya untuk dimangsa. Semua jenius menjadi ketakutan karena selama ini, hewan iblis tingkat tinggi tidak pernah mau keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi kali ini, hewan iblis tingkat tinggi mulai keluar untuk mencari mangsa manusia yang memiliki energi spiritual. Sedangkan Chen Wen yang merupakan akar dari semua masalah ini dengan santainya berjalan kembali keluar dari lorong bawah tanah, dan kembali membuka formasi rangkap 3 yang kembali tertutup. Luar biasa formasi ini, ternyata formasi ini dapat kembali menutup secara otomatis dalam beberapa jam. Baiklah, aku akan kembali membukanya. Retakan dan suara pecahnya dinding formasi bagaikan kaca pecah kembali terdengar di mulut lorong bawah tanah. Chen Wen dengan santai keluar dari lorong tersebut dan muncul di alam misterius, lalu menghirup nafas dengan dalam, dan mengerutkan dahinya. Kenapa energi spiritual di sini makin menipis? Tanpa sadar, Chen Wen bergumam, padahal yang menyebabkan hal ini adalah dirinya. Setelah berpikir sebentar, akhirnya, Chen Wen tersadar dan tersenyum kecut, ternyata akulah penyebab hal ini.
masa bodoh, yang penting dengan inti energi spiritual berada di dalam dunia cincin, aku akan mudah menerobos. Chen Wen melihat ke sekelilingnya dan tidak melihat satu orang pun lalu mengaktifkan mata malaikatnya kembali. Di kejauhan Chen Wen melihat banyak jenius muda berkumpul dan menatap ke langit. Ada apakah di langit? Sepertinya tidak apa-apa, lalu mengapa mereka menatap ke langit? Aku akan ke sana menanyakannya kepada mereka. Chen Wen lalu merentangkan ayap cahayanya dan melesat menuju para jenius yang berkumpul. Beberapa saat kemudian, Chen Wen sudah berjarak sekitar 100 meter dan banyak jenius tidak melihatnya, tapi masih melihat ke langit. Otomatis, Chen Wen juga menatap ke langit untuk memastikan apa yang mereka lihat, tapi bahkan dengan mengaktifkan mata malaikatnya, Chen Wen tidak dapat melihat apapun juga. Lalu dengan mendekatkan diri dengan salah satu jenius, Chen Wen bertanya, "Saudaraku, apa yang kalian lihat? Ada apakah di langit itu?" Pemuda yang berusia 37 tahun dengan basis kultivasi Dewa Bumi tahap awal memalingkan kepalanya dan melihat Chen Wen sebentar, lalu kembali melihat ke langit sambil menjawab, "Kami sedang menunggu pintu keluar dari alam misterius ini terbuka kembali, karena di alam ini, energi spiritualnya sangat tipis, lagi pula hewan iblis banyak memburu kita beberapa waktu ini, banyak sudah jenius yang hebat tewas dimangsa oleh hewan iblis tingkat tinggi." Mendengar hal ini, Chen Wen melebarkan matanya karena tidak menyangka akan menjadi sangat serius efek sampingnya. "Sialan, aku tidak tahu kalau dengan mengambil inti energi spiritual dari alam misterius ini akan memiliki efek yang sangat mengerikan." Chen Wen bergumam dalam hatinya, saat ini Chen Wen memakai cincin penyimpanan lain dan cincin yang memiliki dunia independen saat ini tersimpan di dalam dunia jiwanya. Sedangkan cincin penyimpanan yang dipakainya juga terdapat banyak harta karun dari alam ini, tapi kebanyakan adalah tumbuhan spiritual. Lalu kapan pintu keluar dari alam ini terbuka? Karena penasaran, kembali Chen bertanya. Namun pemuda tersebut tidak memalingkan taapannya dan langsung menjawab, "Kami tidak tahu, tapi bila pintu itu terbuka, kita akan segera menuju ke pintu tersebut dengan bersama-sama, karena saat ini kalau kita tidak berkumpul, kita akan dimangsa hewan iblis kuat." Chen Wen merasa menjadi pembuat bencana di alam misterius ini kali ini, tapi tidak ada rasa penyesalan di matanya, karena alam ini adalah alam tanpa penghuni manusia. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dan menggetarkan tempat itu. Seluruh jenius memalingkan wajah mereka menatap hewan iblis yang datang. Dari kejauhan, hewan iblis itu berbentuk monster bagaikan dinosaurus, dengan tinggi badan 25 meter dan moncong panjang dengan gigi yang runcing dan taring panjang serta cakar kaki depannya yang sangat tajam dan panjang. Kekuatan monster itu setara dengan basis kultivasi Dewa Suci tahap akhir, sehingga membuat seluruh jenius yang berjumlah lebih dari 3.000 orang itu bergetar dan wajah mereka pucat. Salah satu jenius yang tidak takut lalu dengan tenang berteriak, "Jangan takut, kalau kita bekerja sama, maka hewan iblis itu pasti dapat kita taklukkan." "Benar, mari kita bentuk formasi pembunuh dan formasi pertahanan." Salah satu jenius yang memiliki basis kultivasi Dewa Langit tahap awal yang sama dengan Chen Wen, ternyata ada juga jenius yang memiliki basis kultivasi yang sama denganku tidak kusangka. Chen Wen bergumam dalam hatinya ketika merasakan basis kultivasi jenius tersebut. Beberapa jenius yang mengerti dengan formasi lalu membuat formasi secara berkelompok, lalu membungkus semua orang. Melihat formasi yang rapuh ini, Chen Wen lalu merentangkan sayapnya dan melayang di atas semua jenius. "Semua rekan-rekan, aku akan membuat sebuah formasi tingkat tinggi, tapi aku memerlukan energi spiritual kalian untuk mendukung formasiku." Melihat Chen Wen yang dapat melayang di alam misterius ini, semua jenius terbelalak dan bengong. Dia dapat terbang. Bagaimana dia memiliki sepasang sayap yang bercahaya? Melihat semua jenius yang masih bengong, kembali Chen Wen berkata di atas langit, "Apakah kalian mendengarku? Kalau kita bekerja sama, maka hewan iblis yang bahkan lebih kuat dari itu juga dapat kita kalahkan."
Mendengar kata-kata Chen Wen yang kuat, seketika, semua jenius menyatakan setuju tanpa bertanya lagi, apalagi mereka melihat Chen Wen dapat terbang, sehingga mereka makin percaya. Baiklah. Kami setuju. Serempak semua jenius yang berkumpul di tempat itu menyatakan setuju. Chen Wen langsung melemparkan beberapa bendera formasi ke berbagai tempat dan mengelilingi semua jenius yang ada. Lalu Chen Wen membuat sebuah pola di salah satu bendera dan melemparkannya ke atas langit, dan terlihat bendera formasi itu melayang. Chen Wen lalu berteriak kepada semua jenius yang ada di sana. Sekarang, tembakkan energi spiritual kalian ke bendera formasi yang melayang itu. Mendengar aba-aba Chen Wen, semua jenius yang sudah mulai ketakutan karena hewan iblis yang memiliki kekuatan mengerikan sudah makin mendekati tempat mereka. Segera mereka menembakkan energi spiritual mereka ke bendera yang saat ini sedang melayang. Sejumlah besar energi spiritual berbagai warna langsung ditembakkan semua jenius ke dalam bendera formasi yang melayang tersebut. Terdengar suara berdebum ketika bendera formasi menerima energi spiritual yang sangat kuat, hingga semua bendera yang ditanam Chen Wen bereaksi. Dari bendera yang melayang itu keluar cahaya energi yang ditembakkan ke semua bendera formasi di bawah, hingga semua bendera formasi terjalin dan tiba-tiba tampak sebuah kubah transparan menutupi tempat tersebut. Beberapa detik setelah kubah akan selesai jadi, hewan iblis yang melihat adanya sebuah dinding transparan akan menutupi para manusia mempercepat langkahnya. Karena pada waktu bersamaan selesainya kubah formasi, dengan tubuh hewan iblis monster menghantam kubah formasi, hingga menimbulkan suara dentuman yang kuat dan hewan iblis tersebut terpental jauh. Sedangkan semua jenius yang telah mengirimkan energi spiritual mereka ke bendera formasi tampak ngos-ngosan karena energi spiritual mereka makin menipis. Mereka juga tidak dapat menyerap energi spiritual di alam misterius ini karena tipisnya energi spiritual. Semuanya terpaksa menggunakan pil pengembali energi spiritual yang mereka miliki untuk mengembalikan energi mereka. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.